Itu kan baru dugaan. Jaksa itu kan menggunakan asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Sedih sekali kalau ada elit-elit adat di Papua yang mengatasnamakan adat untuk kepentingan menutup-nutupi dan melindungi koruptor. Itu tidak boleh terjadi. Pernyataan Pak Jimmy itu dia kontroversial. Di satu sisi dia sampaikan bahwa kita menghormati asas praduga tak bersalah, tetapi di sisi yang lain dia katakan bahwa pernyataan dia itu mengarah seakan-akan langsung menonjok Pak Wali Kota Sorong sebagai koruptor gitu. Ini kan tidak benar gitu. Nah gitu. Seseorang itu disebut koruptor kalau dia sudah terbukti secara hukum, nah bersalah dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya gitu. Saya sudah mendengar seluruh isi berita penyampaian Pak Jimmy Iji terkait dengan kunjungan dari sejumlah kepala suku yang notabene tokoh-tokoh adat di Kota Sorong beberapa hari kemarin ke Kejaksaan Negeri Kota Sorong. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang menurut saya perlu diluruskan supaya publik tidak terperangkap dalam narasi-narasi yang subjektif dan cenderung menyesatkan gitu. Pertama saya melihat setelah saya pelajari pernyataan dari para tokoh itu ada 3 poin ya, 3 poin, di mana poin pertama para tokoh ini memberi dukungan penuh kepada Bapak Kejari Sorong dan jajarannya dalam rangka melaksanakan tugas tanggung jawab penegakan hukum secara khusus untuk pemberantasan korupsi di Kota Sorong. Nah, poin kedua dan ketiga itu ada satu rekomendasi yang sifatnya mendorong Bapak Kejari secara berjenjang ke atas sesuai dengan kewenangannya untuk memindah tugaskan saudara Stefi Ayorbaba dalam rangka pembinaan. Nah, ini ya Pak Jimmy sampaikan bahwa kunjungan dari para tokoh ya dalam hal ini ketua-ketua atau kepala suku ini itu cenderung bersifat intervensi terhadap kinerja daripada institusi Kejari gitu. Menurut saya pernyataan ini tidak sepenuhnya bisa diterima dan cenderung ini politicking gitu. Mengapa demikian? Karena harus dibedakan antara intervensi dan partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung dan mengawasi kinerja daripada Kejaksaan Negeri Sorong untuk penegakan hukum ataupun pemberantasan korupsi gitu. Ini 2 hal yang berbeda gitu. Nah, kalau dilihat dari poin ketiga seolah-olah ya dari pernyataan para kepala suku ini seolah-olah ada intervensi, tapi sesungguhnya kan ada backgroundnya, ada latar belakangnya gitu. Nah gitu. Nah, kenapa hal itu diungkapkan dalam pernyataan? Nah, itu yang Pak Jimmy tidak secara jujur mengatakan di dalam pernyataan beliau gitu. Nah, pernyataan beliau gitu. Nah, jadi saya melihat di sini di satu sisi Pak Jimmy begitu bersemangat sekali untuk menjelaskan bahwa kita harus menghargai upaya penegakan hukum dengan prinsip-prinsip hukum yang selama ini dianut oleh negara kita. Artinya sebelum kita mengatakan
seseorang itu bersalah apabila yang bersangkutan misalnya sudah mendapat keputusan pengadilan yang terakhir dan bersifat ingkrah gitu. Nah kan beliau sampaikan bahwa kita harus menghormati upaya penegakan hukum dengan asas praduga tak bersalah. Kita sepakat itu. Kita sepakat, sangat sepakat dan sangat mendukung itu. Dan kita tidak usah ajar para penegak hukum untuk melaksanakan tugas. Sama aja kita tidak usah mengajarikan untuk berenang gitu. Nah, jadi menurut saya pernyataan Pak Jimmy itu dia kontroversial. Di satu sisi dia sampaikan bahwa kita menghormati asas praduga tak bersalah, tetapi di sisi yang lain dia katakan bahwa pernyataan dia itu mengarah seakan-akan langsung menonjok Pak Wali Kota Sorong sebagai koruptor gitu. Ini kan tidak benar gitu. Nah gitu. Seseorang itu disebut koruptor kalau dia sudah terbukti secara hukum bersalah dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepadanya gitu. Nah, Pak Wali Kota sidang aja belum. Ini kan baru masih diminta keterangan, minta penjelasan, ya. Minta penjelasan 36 pertanyaan kemarin kalau tidak salah saya baca di media online. Nah, kemudian beliau juga datang tidak didampingi oleh pengacara. Itu artinya dia sendiri punya etikat baik untuk datang gitu. Lalu penyampaiannya bias kemana-mana, mau ke Jakarta, ke Maibrat atau kemana. Saya pikir ini pejabat negara gitu. Saudara Jimmy juga dari Jakarta ke sini dalam rangka tugas. Apa urusan kita untuk mempersoalkan gitu. Sepanjang dilaksanakan tugas silakan jalan gitu kan. Ya gitu. Tetapi pernyataan-pernyataan yang cenderung untuk menggoda orang untuk selalu berpikir negatif, kemudian membangun narasi negatif untuk mendiskreditkan kewibawaan pemimpin di daerah kita, saya pikir kita sesalkan. Ya, kita sesalkan itu. Nah, jadi itu kemudian yang berikut mengenai mengapa harus ada poin pernyataan dari kepala suku itu terhadap saudara Stevi Yairobaba. Ya, ini masyarakat luas harus tahu, gitu. Ya, Jaksa Agung sendiri minta Bapak Erwin Hamonongan Saragih, ya, ketika menerima tim yang kecil dimotori oleh kelompok gerimis, saudara Yosef dan kawan-kawan, kemudian dibantu oleh segelintir pimpinan OKP Cipayung yang mengklaim diri sebagai representasi wakil masyarakat Papua di Kota Sorong. Nah, Bapak Kejari sampaikan itu dua hal. Pertama, beliau hanya baru 15 hari. Tugas beliau datang itu menyelesaikan tunggakan perkara di Kota Sorong. Beri dia 100 hari untuk dia mempelajari seluruh dokumen, kemudian mengambil langkah-langkah yang pro justisia. Jadi tidak berdasarkan logika pribadi atau apalagi kepentingan politik. Saya pikir itu tidak. Karena Bapak Jaksa Erwin Hamonongan ini, beliau pejabat negara. Beliau pasti melaksanakan tugas tanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, beliau sampaikan bahwa masyarakat silakan memberikan koreksi dan mengawasi kinerja daripada Kejaksaan Negeri Sorong. Itu artinya beliau sadari bahwa sebagai manusia mereka juga punya kelemahan dan keterbatasan untuk mengerti, menginterpretasi atau mengartikulasi aturan dan membuat kebijakan-kebijakan. Nah, dengan demikian masyarakat melalui ketua-ketua atau kepala-kepala suku datang kepada beliau untuk menyampaikan aspirasi. Jadi di situ tidak ada intervensi menurut saya. Yang ada itu adalah panggilan kesadaran masyarakat sebagai warga negara yang baik untuk mengingatkan Kejari sebagai sebuah institusi dengan Bapak Kejari dan perangkat jaksa yang ada di sana supaya melaksanakan tugasnya profesional. Tidak boleh disusupi atau terkontaminasi dengan
interest politik, apalagi ini menjelang suasana persiapan untuk pilkada. Kenapa? Pertama, kalau persoalan ini di 2017 dokumen LHP-nya sudah ada, kenapa manusia-manusia atau orang-orang ini tidak mempersoalkan itu di 2017 atau di 2018? Sekarang baru mereka munculkan, itu pertanyaan.